Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhardi, SE MSc dengan kualifikasi pendidikan S1 Manajemen dan S2 Ilmu Ekonomi. Saya adalah salah satu dosen program studi pendidikan matematika di STKIP Darud Dakwah Wal Irsyad Pindrang. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan pada program studi pendidikan matematika STKIP Darud Dakwah Wal Irsyad Pindrang, saya melaksanakan proses pembelajaran dengan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah kewirausahaan dengan kode SDP 5401 merupakan mata kuliah umum yang wajib diikuti semua mahasiswa dengan bobot 2 SKS yang ditempatkan pada semester 4. Alokasi 2 SKS teori ini dirancang secara efektif dan efisien guna membekali mahasiswa program studi pendidikan matematika dengan pola pikir mindset pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis dalam dunia bisnis. Adapun relevansi keilmuan dengan pendidikan matematika, sebagai dosen di program studi pendidikan matematika, saya menyadari adanya tantangan bahwa mahasiswa seringkali dipandang hanya berfokus pada ranah kependidikan dan ilmu murni. Oleh karena itu, mata kuliah ini hadir sebagai jembatan strategis. Saya mengintegrasikan kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemodelan kuantitatif yang dimiliki oleh mahasiswa matematika untuk memecahkan masalah bisnis nyata. Dalam mata kuliah ini, logika matematika diaplikasikan secara konkret dalam menyusun proyeksi keuangan, menganalisis peluang pasar berbasis data, mengoptimalkan kapasitas operasional, serta meminimalkan risiko usaha. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya mencetak calon pendidik, tetapi juga edupreneur dan wirausahawan mandiri yang tangguh. Proses pembelajaran kewirausahaan mengacu pada rencana pembelajaran semester yang diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi aspek efektif atau sikap, aspek kognitif atau pengetahuan, dan aspek psikomotorik keterampilan. CPL 1 dengan aspek sikap 10, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 2 dengan aspek pengetahuan 4, mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan menerapkan metode terbaru untuk menyelesaikan permasalahan. CPL 3 dengan aspek kemampuan umum 5, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 4 dengan aspek kemampuan khusus 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang bisnis, menyusun rencana bisnis yang komprehensif, dan melaksanakan rencana tersebut. CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa menunjukkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan kegagalan dalam berwirausaha. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan bisnis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keuangan, pemasaran, dan operasional. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis yang detail dan presentasi yang efektif untuk menarik investor. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pertemuan ke-11 dengan materi strategi pemasaran dan rencana operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi strategi pemasaran dalam keberlanjutan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi bauran pemasaran atau marketing mix 4P secara tepat.
Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan target pasar yang spesifik serta memilih media promosi digital yang relevan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun alur rencana operasional usaha yang terstruktur dan sistematis. Yang kelima, mahasiswa mampu menuangkan analisis pemasaran dan operasional tersebut ke dalam draft proposal bisnis. Untuk mencapai CPMK secara optimal, materi pembelajaran selama 1 semester atau 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester dirancang secara bertahap menggunakan prinsip scaffolding atau pembelajaran bertahap. Adapun materi yang dikaji dalam 1 semester pada mata kuliah kewirausahaan diantaranya adalah 1. Konsep dan sejarah kewirausahaan, karakteristik wirausahawan sukses. Yang kedua, lingkungan bisnis dan analisis SWOT. Yang ketiga, analisis peluang bisnis. Yang keempat, penyusunan laporan bisnis. Yang kelima, perencanaan bisnis. Yang keenam, strategi pemasaran dan operasional bisnis. Dan yang ketujuh, presentasi bisnis dan penggalangan dana. Secara khusus pada bagian pertengahan hingga akhir semester, pembelajaran difokuskan pada pengaplikasian teori ke dalam draft rencana bisnis nyata, salah satunya melalui materi krusial strategi pemasaran dan operasional bisnis. Saya menerapkan pendekatan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi dilakukan dengan mengutamakan penjelasan konsep, relevansi praktis, dan adaptasi materi bagi mahasiswa non-ekonomi. Interaksi di kelas saya bangun dengan prinsip student center learning yang mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif. Aspek penilaian dikembangkan secara transparan, objektif, dan berorientasi pada proses. Melalui konsistensi penerapan pendekatan DIA yang terdokumentasi dalam RPS pembelajaran ini, dampak nyata yang dirasakan oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika antara lain. Yang pertama, peningkatan kepercayaan diri. Mahasiswa tidak lagi merasa canggung atau minder saat berbicara mengenai peluang ekonomi dan bisnis praktis. Yang kedua, kemampuan berpikir strategis. Logika matematis mereka terasa untuk melakukan perhitungan biaya operasional dan efisiensi bauran pemasaran secara rasional. Yang ketiga, luaran konkret. Mahasiswa berhasil membuat draft rencana bisnis yang aplikatif. Saya berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengajar, memadukan ilmu manajemen dengan logika matematika, serta membentuk karakter lulusan STKIP DDI Pindrang yang mandiri, kreatif, dan siap memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melakukan berdoa bersama untuk kelancaran perkuliahan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang ya. Siapa yang tidak hadir? Mawar dengan Lutfi. Kenapa tidak hadir Mawar? Sakit ya. Taufik? Kabarnya. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai perencanaan bisnis ya. Ada beberapa poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah pengertian perencanaan bisnis, tujuan penyusunan perencanaan bisnis, komponen-komponen bisnis, analisis kelayakan finansial, dan penyusunan rencana bisnis sederhana. Saya ingin tanya, apa masih ada yang mengingat materi sebelumnya terkait tentang pengertian rencana bisnis? Saya Pak. Oke, silakan.
Jadi rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merincikan tujuan bisnis, strategis pelaksanaan, proyeksi keuangan dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan usaha yang akan kita lakukan. Baik, betul sekali ya. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah hari ini, pada materi hari ini ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya strategi pemasaran dalam bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur strategi pemasaran. Yang ketiga, mampu menentukan target pasar, produk atau jasa dan strategi promosi yang tepat. Dan yang keempat, menyusun rencana operasional bisnis. Dan yang kelima, mampu menuliskan strategi pemasaran dan operasional bisnis dalam proposal bisnis ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk materi strategi pemasaran dan operasional bisnis. Oke, kita masuk kepada materi inti kita pada hari ini adalah pengertian strategi pemasaran ya. Nah, ada yang tahu strategi pengertian pemasaran itu seperti apa? Oke. Strategi pemasaran itu adalah rencana yang disusun oleh suatu usaha untuk memperkenalkan, menawarkan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Oke, betul sekali ya, kita berapa. Jadi strategi pemasaran itu adalah bagaimana cara kita memasarkan sebuah produk untuk sampai ke tangan konsumen ya. Nah, ada beberapa yang perlu diketahui dalam merancang sebuah strategi pemasaran ya. Yang pertama adalah memperkenalkan sebuah produk. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan sebuah produk ini sehingga produk tersebut sampai di tangan konsumen atau banyak peminatnya ya. Nah, yang kedua, menawarkan produk. Nah, ini tentu juga harus kita perhatikan produk apa yang kita tawarkan ya. Gitu. Yang ketiga, menarik konsumen. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, mempertahankan pelanggan. Jadi ada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk bagaimana caranya kita memasarkan sebuah produk kita di pasaran melalui media ataupun secara offline ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada bagaimana menentukan target pasar ya. Nah, mengapa target pasar sangat penting? Karena ketika tidak tepat dalam menentukan target pasar itu akan membuat penjualan kita lebih tidak efektif ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Yang pertama itu mempermudah promosi. Nah, ketika kita ingin menentukan target pasar itu kita harus memperhatikan supaya mempermudah kita dalam mempromosikan sebuah produk kita. Nah, yang kedua, menghemat biaya pemasaran. Ini supaya bagaimana caranya pengeluaran kita dalam memasarkan sebuah produk itu tidak terlalu besar ya. Dan yang ketiga, produk lebih sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang keempat, penjualan lebih efektif ya. Oke, sekarang kita masuk kepada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar adalah bagaimana cara kita membagi-bagi untuk memasarkan sebuah produk kita ya. Baik dari segi demografis, segi psikologis, segmentasi geografis dan segmentasi perilaku. Nah, ada beberapa dari yang harus diperhatikan. Selanjutnya strategi promosi. Ada beberapa tujuan promosi yang harus kita pahami mengenai bagaimana cara mengenalkan produk, bagaimana menarik perhatian konsumen, bagaimana meningkatkan pembelian dan bagaimana mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah tujuan strategi promosi yang harus kita perhatikan untuk bagaimana caranya memperkenalkan sebuah produk. Nah, untuk strategi promosi ada media yang harus kita gunakan untuk mempermudah memperkenalkan produk kita kepada konsumen ya. Mulai dari kita menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp dan marketplace ya.
Ini bisa kita gunakan untuk memasarkan sebuah produk kita untuk dikenal oleh konsumen. Siapa yang pernah melihat di sini produk-produk yang dipasarkan melalui dari Instagram, TikTok, Facebook? Pernah ya, semua pernah ya melihat iklan-iklan yang ada di media sosial. Nah, begitu caranya untuk mempermudah memperkenalkan produk-produk yang akan diproduksi ya. Selanjutnya, mengapa pemasaran menentukan keberhasilan bisnis? Biasanya fakta di lapangannya biasanya banyak usaha gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena tidak memahami kebutuhan pasar. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin memasarkan sebuah produk. Itu harus kita ketahui kebutuhan pasar itu apa yang bisa kita pasarkan ya. Yang kedua, salah menentukan target konsumen. Nah, ini yang paling penting harus kita perhatikan juga. Untuk memasarkan sebuah produk itu kita harus tentukan target kita siapa ya. Apakah mahasiswa, apakah orang perkantoran gitu, ya. Yang ketiga, promosi tidak efektif. Yang keempat, distribusi tidak tepat. Nah, dampak strategi pemasaran yang baik itu penjualan meningkat, mengalami peningkatan ya ketika kita sudah tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang kedua, pelanggan bertambah. Yang ketiga, keunggulan kompetitif terbentuk. Ada berapa bauran pemasaran? Bauran pemasaran ya, atau biasa disebut dengan 4P. Nah, ini 4P apa? Misalkan produk ya. Yang kedua apa? Price ya. Yang ketiga place ya. Dan yang keempat promosi. Oke. Jadi untuk memasarkan sebuah produk kita harus memperhatikan 4 poin ini. Harus terpenuhi semua dalam memasarkan sebuah produk ya. Mulai dari produknya, produk apa yang biasanya ditawarkan. Nah, untuk menentukan produk itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen di mana? Di lapangan ya, di tempat yang akan kita distribusikan produk kita. Nah, yang kedua adalah price atau harga. Nah, ini harganya harus sesuai juga yang kita terapkan. Kita harus tentukan harga yang sesuai dengan budget yang ada di lokasi untuk memasarkan sebuah produk kita ya. Nah, yang ketiga, menentukan lokasinya. Nah, ini harus kita juga perhatikan baik-baik. Untuk memasarkan sebuah produk itu harus menentukan lokasinya di mana ya. Berdasarkan dengan produk yang kita kembangkan dan harga yang ditetapkan berapa. Nah, dan yang terakhir adalah promosi. Bagaimana caranya memperkenalkan produk kepada konsumen. Seperti tadi di awal kita bahas, itu bisa menggunakan media sosial. Karena kita sekarang di zamannya teknologi, itu mempermudah kita dalam memasarkan sebuah produk. Ya, menggunakan media sosial, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya ya. Nah, sampai sini sudah paham ya semua. Nah, menentukan keunggulan produk. Jadi nilai tambah yang membedakan produk dengan perusahaan itu kita harus tentukan. Contohnya saya berikan contoh di sini adalah kualitasnya lebih baik, harga lebih terjangkau, kemasan lebih menarik, dan pelayanan lebih cepat dan bahan baku yang berkualitas. Untuk keunggulan produk kita, misalkan kita ingin memasarkan itu harus terpenuhi semua ini ya. Contoh keunggulannya ya. Nah, bagaimana cara memasarkan penerapan bauran pemasaran? Yang pertama adalah produknya. Misalkan saya menggunakan produk keripik pisang aneka rasa ya. Saya tetapkan harganya 10.000 per kemasan. Nah, untuk lokasi yang saya tuju untuk memasarkan produk saya adalah di kantin kampus. Artinya target saya ini adalah seluruh mahasiswa.
Jadi lokasi penempatan pemasaran saya adalah di kantin kampus, supaya diambil oleh atau dibeli oleh seluruh mahasiswa ya. Nah, bagaimana cara mempromosinya? Saya menggunakan dengan Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Itu ya. Jadi beginilah cara menentukan keunggulan sebuah produk. Sekarang kita masuk kepada saluran distribusi. Ada yang tahu saluran distribusi itu seperti apa? Tidak ya. Jadi saluran distribusi itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah distribusi langsung, distribusi tidak langsung, distribusi digital, dan tujuan distribusi. Jadi distribusi langsung itu adalah bagaimana produk kita dari perusahaan sampai ke konsumen. Jadi distribusi langsung itu mulai dari produsen ke konsumen. Kalau dia tidak langsung, mulai dari produsen ke reseller ya, kita anggap reseller, terus ke konsumen. Artinya ada pihak kedua ya, pihak ketiga yang kalau dia distribusinya tidak langsung, memiliki perantara ya. Distribusi digital itu mulai dari mana? Produsen, marketplace, terus sampai ke konsumen. Oke. Nah, itu adalah distribusi ketika kita menggunakan digital ya, melalui produsen, marketplace, dan konsumen. Nah, tujuan distribusinya ada beberapa yang harus diperhatikan juga. Yang pertama adalah memudahkan konsumen memperoleh produk. Yang kedua, memperluas jangkauan. Dan yang ketiga, meningkatkan penjualan. Jadi saluran-saluran distribusi ini perlu juga kita terapkan di dalam menjalankan sebuah bisnis, dalam hal menjual produk kita ya, memperkenalkan produk kita kepada konsumen sehingga konsumen ini bisa mendapatkan langsung produk kita. Sekarang kita masuk kepada rencana operasional bisnis. Tadi kita sudah membahas mengenai tentang bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Sekarang kita bagaimana cara merencanakan operasional bisnis, menjalankan usaha kita, produk kita bisa sampai kepada konsumen ya. Nah, rencana operasional adalah uraian kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan produk hingga sampai ke konsumen. Nah, fungsinya untuk menjamin kelancaran usaha. Yang terakhir adalah distribusi, nah penjualan langsung dan online. Ini tadi yang kita bahas sebelumnya, bagaimana caranya kita memasarkan produk kita sehingga produk kita ini sampai ke konsumen ya. Apakah secara langsung dan atau secara online atau di pesan ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada diskusi kelompok ya. Nah, saya ingin teman-teman membuka proposalnya yang kemarin telah dibuat, terutama pada bagian bawah pemasaran. Silakan dicek proposalnya berdasarkan beberapa pertanyaan ini. Tapi sebelum itu silakan bentuk kelompoknya berdasarkan proposal yang telah dibuat minggu lalu. Silakan. Ini saya tentukan ya. Ini adalah kelompok 1. Nah, ini kelompok yang sudah saya buat. Ini produk apa? Baik, sudah didiskusikan ya. Nah, saya akan tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses
juga tidak lupa teman-teman mahasiswa. Dan yang kedua, target yang akan kami jual atau kami pasarkan dan kemudian melakukan proses pembuatan produk tersebut. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mempresentasikan produknya, ya. Bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara produk mereka sampai ke konsumennya dan sebagainya. Oke, jadi tugasnya itu proposalnya tetap dilanjut ya. Yang kedua adalah apa yang harus diperhatikan ketika menentukan pasar. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, kita sudah bahas sebelumnya ya. Kira-kira apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Yang pertama itu kebutuhan dan keinginan konsumen. Betul. Yang kedua karakteristik konsumen atau demografis. Oke. Yang ketiga lokasi atau geografis. Yang keempat gaya hidup dan minat atau psikografis. Dan yang kelima itu perilaku pembelian. Oke, betul. Sekali lagi kita beri aplaus dulu. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa strategi promosi harus disesuaikan dengan target pasar? Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah strategi pemasaran menentukan keberhasilan bisnis. Jadi tanpa ada strategi yang matang, keberhasilan bisnis kita ini tidak akan efektif. Ya. Yang kedua, target pasar harus jelas dan spesifik. Ini yang harus kita perhatikan juga. Dan yang ketiga, promosi harus sesuai karakteristik konsumen. Yang keempat, produk harus memiliki keunggulan yang membedakan dari pesaing lainnya. Kesimpulan yang ke-6, operasional bisnis harus direncanakan secara sistematis. Dan yang terakhir, strategi pemasaran dan operasional harus dituangkan dalam proposal. Sampai sini ada yang disampaikan, ditanyakan terkait materi kita mulai dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir. Saya rasa sudah jelas ya semua apa yang disampaikan. Baik. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingin mengingatkan kembali tugasnya ya, tugas proposalnya itu diselesaikan ya, diselesaikan dan dikumpul pada saat pertemuan berikutnya. Jadi isi proposal itu harus sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini, melepas jelas semua ya, bagaimana strateginya, bagaimana proposalnya, itu harus dituangkan di dalam proposal. Jadi silakan diselesaikan proposalnya dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum saya akhiri kembali pertemuan ini, ada yang ingin disampaikan? Jelas ya? Oke. Jadi untuk tugas